Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, asisten praktikum PMADI, dan kita sudah menginjak ke modul 6, yaitu tentang kendali start delta otomatis. Nah, kenapa sih kita butuh membuat kendali start delta otomatis? Yang pertama itu yang pertama itu kita untuk mengantisipasi ataupun membatasi lonjakan arus. Semisal kita memakai sambungan delta, itu arus yang dipakai itu besar dan torsinya juga besar. Nah, di sini kita mengantisipasinya dengan rangkaian start. Nah, di sini rangkaian start ini berfungsi untuk mengantisipasi lonjakan arus pada saat motor ini mulai berputar atau starting. Nah, untuk rangkaian kendalinya sendiri seperti ini. Jadi kita masih pakai MCB 1 fasa, kemudian Torx 9596. Nah, di sini kita cuma pakai satu stop dan satu start. Nah, stop start, kemudian kita pakai 3 kontaktor. Satu kontaktor untuk yang di sini 1314 itu kontaktor 1, kemudian kontaktor 2 dan kontaktor 3 itu berfungsi sebagai pemindah ataupun pengubah yang di bagian rangkaian di motornya sininya. Jadi K2 dan K3 ini berfungsi untuk merubah rangkaiannya. Ini. Nah, di sini untuk timernya itu kita pakai kaki 1, 3 dan 1, 4. Saya jelaskan ya untuk rangkaian kerjanya. Ketika arus masuk ke MCB 1 fasa, itu arus masuk, kemudian masuk ke 9596. 9596 ini boleh bolak-balik karena kan kita pakainya arus AC, kemudian masuk ke stop input. Output stop masuk ke start. Dan antara stop dan start ini kita masuk ke terminal 13-nya K1. Terminal 13-nya K1, kemudian masuk outputnya 14. Terminal 14-nya K1 dijadikan satu dengan outputnya start, masuk ke A1-nya K1, kemudian ke netral, A2 ke netral. Nah, dari output start dan outputnya 14 itu kita juga sambung ke ini, ke timer kaki 2 sama kaki 7, kemudian timer kaki 1 sama kaki 3, dan terakhir kaki 1 sama kaki 4. Untuk timer kaki 1 dan 3 itu kondisinya NO, dan 1, 4 kondisinya NC. Karena di sini nanti untuk K3-nya kenapa NO? Karena yang di sini itu hubungannya seperti ini. Jadi seri, RST-nya seri. Ini yang nanti terhubung ke rangkaian dayanya. Nah, yang K2 ini nanti dia terhubung ke yang ini, yang rangkaian delta. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, ketika tadi udah sampai ya 9596, kemudian ketika tombol start kita tekan, nah di sini kumparan koil K1 A1-nya kan tertarik, jadi 1314 ini jadi close. Ketika sudah tidak ditekan kan tetap menutup ya, tetap close. Nah, di sini arus masuk ke T1 atau timer. Nah, timer di sini kita mau setel berapa menit ataupun berapa detik. Jangan lama-lama karena kan kita motor itu nggak bisa kalau istilahnya punya torsi yang gede, itu lama-lama nanti kabel ataupun motornya yang tidak kuat. Kita setel 5 detik aja nanti di timer. Kemudian ketika start ini ditekan, arus kan timer hidup. Nah, di sini start itu udah hidup, rangkaian motor start itu udah hidup.
karena dia udah dapat suplai dari sini, dari K1 yang di atas ini, nanti dia terhubungnya dengan K1. Nah, dia udah dapat suplai dari K1, kemudian yang di sini dia juga udah dapat suplai kan, karena semua NC atau normally close, jadi harus bisa langsung masuk ke K3. Nah, ketika timer ini hidup selama 5 detik setelah hitungannya menuju ke 0, timer di sini 1, 4 itu berubah menjadi open. Kemudian yang 1 dan 3 ini berubah menjadi close. Jadi hubungan yang di sini ketika yang start tadi kan RST di seri itu akan berubah. Dia mendapat suplai, RST-nya itu dapat suplai sendiri-sendiri. Nanti bisa dilihat di rangkaian dayanya. Di K1 sama K2 dan K3-nya itu nanti akan ada perbedaan pada saat input ke motornya. Nah, ini seperti itu untuk cara kerjanya. Jadi kita cuma memindahkan lah istilahnya. Di sini dia langsung seperti ini, tidak di seri. K3-nya itu dapat suplai sendiri-sendiri RST-nya. Kalau yang di K2 itu pasti di sininya di seri ataupun jadi satu digabung. Terus kemudian ini juga tidak semua motor itu bisa kita rangkai dengan rangkaian start delta. Hanya motor tertentu yang memiliki simbol seperti ini. Nah, delta sama Y. Nah, jika motor tersebut punya nameplate-nya tertera delta sama Y, itu berarti kita bisa menggunakannya sebagai delta ataupun sebagai start. Mungkin untuk lebih jelasnya langsung aja kita coba ya rangkaiannya. Untuk rangkaiannya sendiri seperti ini. Di sini yang ini di motor itu ada 2 input. Ini sama ini. Ketika yang atas ini kita suplai dari K1, yang atas ini kabel ini dapat suplai dari K1, berarti yang bawah ini yang kita ubah-ubah. Yang bawah ini dapat suplai dari K2 sama K3. Kita cuma merubah sambungannya, sambungan kabelnya. Bisa dilihat yang menjadikan perbedaan itu di sini. Mungkin bisa kita coba ya untuk rangkaian kendalinya dulu. Di sini kan kita cuma pakai 1 stop dan 1 start. Kita tekan. Di sini timer kita setel berapa ya? 5 detik aja. 5 detik aja, kemudian ketika kita pencet start, nah itu timer mulai berfungsi. Itu ada lampunya kedip-kedip hijau. Nah, itu kan ada lampunya kedip-kedip hijau. Nah, itu dia berubah menjadi delta. Kita stop, kita coba lagi, kita pencet start. Ini kita setel berapa detik? 3 detik artinya. Kita coba ya. Ini kita akan mencoba sambungan start. Nah, ini ketika kita start, itu timer berfungsi. Kita langsung berpindah ke delta. Seperti itu mekanismenya. Nah, kita akan coba dengan rangkaian dayanya ya. Kita hidupkan suplai 3 fasanya. Ini nanti sedikit kaget juga. Kita stop, kita coba. Nanti akan ada sedikit perbedaan. Seperti itu.
tadi awal kita start, kemudian di akhir kita delta. Start di sini kita fungsinya untuk mencapai arus lonjakan arus yang kecil, kemudian yang delta itu kita membutuhkan torsinya yang besar. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti bisa kita sambung lagi ketika kita mengadakan Google Meet ataupun apapun yang pengen ditanyakan, itu nanti kita bisa tanyakan. Seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.